Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi ini? Masih ditemani dengan saya Neneng Astrianti dan juga rekan saya Wahyu Asadi. Pemirsa lupa gitu ya nyebut nama sendiri. Ya pemirsa, beragam informasi sebelumnya di segmen sebelumnya sudah kita hadirkan. Dan kali ini ada narasumber yang akan membagikan sharing-sharing nih pengalamannya. Ya, berkaitan dengan uji vaksin yang telah diterapkan dalam waktu dekat kemarin ya Iya, dari betul pemerintah. Sekali. Nah, langsung kita sapa saja. Halo, assalamualaikum Aulia. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Wahyu, Kak Neneng. Wah, ya. Selamat pagi. Selamat pagi Aulia. Apa kabarnya nih hari ini Aulia? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Kak Neneng, Kak Wahyu sehat juga? Alhamdulillah sehat juga. Benar. Jadi kita alhamdulillah sehat walafiat Aulia. Nah, makanya kita pada pagi hari ini juga ingin mengetahui berkaitan dengan uji klinis vaksin COVID-19 yang sudah diterapkan oleh pemerintah, dan Aulia sendiri merupakan relawan ya Aulia ya? Betul. Oke. Nah kalau kita boleh tahu nih Aulia, apakah pada saat menjadi relawan atau bisa dibilang apakah ada syarat tertentu kemarin pada saat Aulia menjadi relawan uji klinik dari vaksin COVID-19? Iya, jadi menjadi relawan vaksin COVID itu pertama syaratnya usia itu harus 18 tahun sampai 59 tahun. Gak boleh kurang dan gak boleh lebih. Misalnya 17 tahun lebih 8 bulan, itu hampir 18 tahun kan, itu nggak boleh. 59 tahun lebih 2 hari pun nggak boleh gitu. Terus yang kedua syarat utamanya itu dia harus lokasinya di area sekitaran Bandung. Karena selama menjadi relawan itu nanti kita selalu di follow up tiap bulannya, harus datang ke Rumah Sakit Pajajaran untuk diminta keterangan gimana nih hasil kemarin vaksin itu, apa aja pengaruhnya gitu. Jadi ntar kita dikasih kertas surveillance untuk diisi, lalu ntar ditanya sama dokter bersangkutan. Lalu yang ketiga, syarat utamanya itu tidak boleh ada penyakit bawaan. Jadi nanti sebelum kita jadi relawan itu kita ada tes fisik, diuji dulu apakah kita eligible atau tidak untuk jadi relawan begitu. Itu aja sih 3 syarat utamanya. Oke, dari 3 syarat utama yang sudah disebutkan oleh Aulia tadi, boleh tahu dong, kasih tahu ke teman-teman ataupun pemirsa di rumah, kenapa mau menjadi relawan dari uji klinis COVID-19 ini? Benar. Vaksin COVID-19. Iya, awalnya itu sebenarnya iseng juga sih ya. Pertama itu lihat dari Instagramnya Pak Ridwan Kamil. Beliau kan ini ya jadi relawan vaksin untuk kloter pertama. Nah, saya sempat tertarik juga sih, wah keren juga ya jadi relawan vaksin gitu. Terus akhirnya saya cari-cari informasi, terus ketemu deh akhirnya link untuk daftar menjadi seorang relawan gitu. Awalnya iseng aja sih. Ya, kemarin ya Aulia sendiri disuntik vaksin itu pada tanggal dan bulan berapa ya Aulia? Saya di pertengahan bulan Oktober, saya lupa sih tanggal berapa, cuma saya suntik 2 kali dan jedanya itu beda sekitar 2 mingguan, seminggu sampai 2 mingguan di bulan Oktober sih, pertengahan Oktober. Nah, lalu apa nih Aulia nih yang dirasakan setelah vaksin pertama, vaksin kedua, itu ada perbedaannya kah atau sama saja? Ya. Perbedaan signifikan sih nggak ada ya, tapi yang paling kerasa itu after effect di suntiknya, itu kerasa kayak lumayan ngantuk sih, kayak abis minum obat flu gitu ya. Tapi so far nggak ada keluhan lain sih, misalnya kayak demam atau ngerasa pegel-pegel. Malah justru kalau pegel-pegel gitu lebih sakit pas diambil darah untuk rapid test ya daripada pas disuntik vaksinnya sendiri. Oke, berarti tidak ada sesuatu yang benar-benar mungkin membuat takut seperti itu ya Aulia, demam atau tidak ada, aman. Baik. Nah, Aulia sendiri kemarin pada saat mungkin sebelum disuntik atau setelah disuntik, apakah ada larangan yang disampaikan oleh yang berkompeten, maksudnya petugas-petugas dari vaksinasi sendiri untuk tidak dilakukan oleh seorang relawan seperti itu? Yang pasti sih tidak boleh dilakukan itu pertama
ini ya, apa namanya, berkontak langsung dengan orang atau pasien COVID-19 yang sedang aktif, itu ininya virusnya. Atau yang kedua ini sih, yang paling utama itu tidak boleh pindah ke tempat lain. Misalnya kita kan orang Bandung, terus selama melakukan vaksinasi menjadi relawan itu pindah ke Jakarta misalnya. Jadi kan itu menyulitkan ini juga ya panitia apa namanya vaksinasi untuk melakukan follow up lebih lanjut bagaimana efeknya gitu. Terus yang ketiga sama ini sih tidak boleh apa namanya melakukan vaksinasi di tempat lain. Jadi misalnya karena kita sudah melakukan vaksinasi untuk COVID, lalu kita juga melakukan vaksinasi untuk influenza. Nah itu tidak boleh gitu. Oke. Jadi setelah melakukan vaksin COVID tidak boleh melakukan vaksin yang lain. Iya, walaupun berbeda gitu ya. Nah, lalu Aulia sendiri boleh kasih dong tipsnya ke pemirsa di rumah itu pengalaman pertama kali divaksin, apakah sakit atau tidak, deg-degan seperti apa? Deg-degan pasti ya karena pertama kalinya ini apa namanya saya jadi orang yang uji coba vaksinasi yang belum dipakaikan ke khalayak umum. Deg-degan pasti tapi kalau takut enggak sih, malah saya penasaran ya karena iseng juga kan dari awalnya pengen tahu gimana sih vaksinasi COVID itu. Kalau sakit atau enggak sakit sama sekali. Benar-benar kayak suntik biasa dan nggak ada efek-efek yang menyeramkan kayak panas, demam segala macam itu nggak ada. Jadi ya aman-aman aja sih alhamdulillah. Jadi nggak ada perasaan takut atau was-was atau gimana gitu. Alhamdulillah. Jadi buat para pemirsa yang mungkin akan divaksin, jadi tenang ya mendengar kisah dari Aulia ini. Benar. Wahyu. Karena ya seperti yang kamu sampaikan, Neng, bahwa Aulia juga bahwa kita ketahui ya Aulia kalau banyak sekali masyarakat yang merasa takut seperti itu. Punya stigma yang negatif ya negatif terhadap tentang divaksin. Namun bisa dibantah oleh Aulia sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya Aulia setelah divaksin pertama, vaksin kedua, nah apalagi yang disampaikan oleh para petugas berkaitan dengan hal ini, apakah akan ada kelanjutannya lagi atau seperti apa? Betul, ada follow up lagi untuk relawan itu nanti bulan April akan ada vaksinasi terakhir bagi relawan yang mendapat suntikan placebo ketika bulan Oktober kemarin. Jadi uji coba vaksin Sinovac ini itu tidak semua relawan disuntikan vaksin yang berisi virus COVID ya. Jadi ada yang sebagian mendapatkan vaksin berisi virus COVID, dan ada juga sebagian relawan yang mendapat placebo. Placebo itu cairan vaksin yang kosong istilahnya. Jadi dia tidak mengandung virus COVID-19. Nah, jadi ketika nanti bulan April akan diumumkan oleh panitia vaksin COVID-19 ini bagaimana siapa aja yang mendapat vaksin asli dan vaksin placebo. Kalau misalnya yang mendapat placebo, nanti bulan April itu akan menjadi relawan lagi untuk divaksin dengan vaksin yang berisi virus COVID-19 begitu. Jadi bulan April itu nanti terakhir kalinya untuk para relawan mendapatkan follow up terbaru gitu. Oke. Nah, itu nantinya setelah divaksin tambah cairan apa tadi? Placebo. Kanebo ya, Pak? Bukan kanebo ya? Bukan kanebo, Wahyu. Apa? Tadi istilahnya, Aulia? Placebo. Oke. Nah, itu nanti pada bulan April ya, Aulia ya? Betul. Bulan nanti April. Akan diinformasikan melalui? Kita relawan itu dikumpulkan dalam 2 grup di WhatsApp. Jadi nanti ada petugasnya juga yang sering memberikan follow up bagaimana kelanjutannya begitu. Oke. Aulia sendiri kan masih mahasiswa ya. Nah, apa tanggapan dari orang tua ketika Aulia memutuskan untuk menjadi relawan vaksin uji klinis COVID-19? Ayah saya sebenarnya support sih ya. Jadi sebelum saya daftar menjadi relawan itu, ayah saya lihat di berita waktu itu lagi diliput
Pak Ridwan Kamil mengumumkan bahwa menjadi relawan vaksin COVID-19 ini sudah dibuka pendaftarannya. Ayah saya menyarankan untuk ikut juga sih, karena kebetulan kan saya masih anak-anak juga ya, maksudnya saya masih muda, jadi Masih sehat. ideal aja kalau ikut vaksin COVID-19. Jadi tidak terlalu beresiko lah istilahnya. Kalau misalnya udah tua itu kan punya penyakit bawaan, jadi mungkin agak sulit untuk menjadi relawan gitu. Akhirnya ya saya memberanikan diri untuk mendaftar menjadi relawan, dan ayah saya support begitu. Luar biasa. Jadi Oke. ayahnya sendiri juga mensupport ya Wahyu ya, dan mendukung. Ya, dari untuk para relawan sendiri yang Aulia ketahui, seberapa banyak atau seberapa antusiasnya yang Aulia ketahui berkaitan dengan uji klinik ini, Aulia? Kebetulan setiap saya datang ke Rumah Sakit Universitas Pajajaran, itu kita para relawan itu selalu dibagi ke beberapa kloter ya, untuk menghindari kerumunan. Tapi yang saya lihat dari pergantian kloter itu memang cukup antusias sih relawan itu ya, karena banyak sekali ternyata orang-orang yang bersedia untuk menjadi relawan. Dan yang menjadi relawan itu tidak semuanya di usia muda ya, banyak sekali juga orang tua yang sudah usia lanjut gitu. Jadi mereka memberanikan diri untuk menjadi relawan vaksin. Itu menurut saya suatu antusias banget, bahwa menunjukkan kalau mereka itu ya mereka berani untuk melakukan vaksinasi begitu. Oke, baik. Terima kasih Ya. Aulia. Ya, nah, Aulia, mungkin kita ingin mendengar pesan-pesan Aulia atau mungkin harapan Aulia juga berkaitan dengan Pandemi Aulia COVID-19, sebagai dan relawan juga uji klinis relawan. vaksin ini untuk memberikan pesan ataupun harapan ke masyarakat berkaitan dengan ini. Silakan Aulia. Harapannya untuk masyarakat Indonesia, semoga jangan takut, pokoknya ya, jangan takut untuk melakukan vaksin. Vaksin itu tidak membuat cacat, vaksin itu tidak membuat kita berubah menjadi monster atau merubah gen kita. Jadi tidak usah takut untuk melakukan vaksinasi. Terus vaksinasi itu aman, makanya kenapa bisa ada teknologi bernama vaksin yang memasukkan virus ke dalam tubuh manusia, itu berarti sudah dilakukan melalui berbagai penelitian yang panjang ya. Jadi itu sudah aman untuk tubuh manusia. Jangan takut, jangan parno, jangan was-was ketika melakukan vaksin, karena ini juga demi kepentingan bersama ya. Iya. Seperti yang kita lihat, COVID-19 ini sudah rekor 1 juta kasus di Indonesia, dan ini bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jadi jangan menambah beban pemerintah, jangan menambah beban masyarakat yang lain kalau kita tidak mau divaksin begitu. Mari kita nantikan pandemi ini segera supaya kondisi pun semakin pulih gitu. Jadi jangan takut untuk vaksin gitu sih. Jadi Iya. Aulia menyampaikan bahwa vaksin itu bukan sesuatu hal yang harus ditakuti, tapi Benar. menyenangkan. Benar, karena Betul. juga di antara banyak hal-hal yang harus kita patuhi, termasuk 3M, protokol protokol kesehatan kesehatan. juga. Nah, tetap kita ikuti peraturan tersebut selagi kita menunggu vaksin, dan jangan takut seperti Aulia bilang Iya, bahwa vaksin ini tidak menakutkan, bahkan juga bisa membuat berpengaruh buat daya tahan tubuh kita juga seperti Iya, itu. jadi pemerintah juga memberikan vaksin ini sudah aman juga, bukan semata-mata Ya. Wahyu ya? Tentunya sudah uji klinis. Sudah uji klinis, Dan iya, benar juga sekali. ditangani oleh orang-orang yang berkompeten. Dan kita seperti sebagai itu. masyarakat harus mensupport langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Iya, benar sekali, setuju sekali. Ya Aulia, terima kasih banyak atas sharing-sharing pengalamannya kepada kita, kepada pemirsa semua di rumah. Ya, semoga setelah tayangan ini masyarakat jadi antusias juga seperti yang Aulia sampaikan, Yang Aulia lakukan ya. yang Aulia lakukan, sehingga benar-benar kita bisa menyelesaikan pandemi ini dengan bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Sehat selalu Aulia. Terima kasih Terima Aulia. kasih Iya. banyak. Assalamualaikum. Sama-sama Kak Wahyu, Kak Neneng. Waalaikumsalam. Ya, Iya. pemirsa, itu dia informasi dan sharing kita Ya. kepada Aulia, relawan dari uji klinis vaksin COVID-19. COVID-19.
Ya, semoga tayangan tersebut bisa memberikan manfaat dan edukasi ya, Neng ya, Amin ya bagi rabbal para alamin. penonton. Sebelumnya juga kita sudah memberikan informasi yang sangat beragam ya Wahyu ya. Ya, benar. Sehingga, Ya. ya, jadi kita akan akhiri pertemuan kita kali ini, pemirsa. Karena waktunya terbatas, jadi Indonesia Pagi akan hadir setiap hari apa Wahyu? Senin sampai dengan Jumat pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, saya Neneng Astrianti dan rekan saya Wahyu Asayuti undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan pemirsa dan terapkan 3M. memakai masker, ya. menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan Menggunakan cara sabun. teratur. Akhir kata, Saya Wahyu Asayuti dan Neneng Anjarwati lagi ya. Ya, terima kasih. Undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.